Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Indah Nur Supriyanah, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial ini. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Orde 2 pada Rangkaian Listrik RLC Paralel. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yusuf Fadilah. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Di sini saya ditemani oleh ketiga rekan saya, yaitu ada Imam Bustomi selaku pemateri kedua, lalu ada Nur Habibah selaku pemateri ketiga, dan Sofi Aurela Lilia selaku pemateri keempat. Baik, selanjutnya langsung saja ya kita ke pembahasannya. Stay tune dan selamat menyimak. Nah, yang pertama di sini ada slide ke-1 yaitu persamaan diferensial linear homogen orde kedua. Rangkaian RLC paralel di sini kami menggunakan persamaan diferensial linear homogen orde kedua. Sebelumnya, ada yang tahu belum apa itu rangkaian RLC paralel? Rangkaian RLC paralel adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor secara paralel. Pada bahasan kali ini, rangkaian RLC ada di mana ada lambang R yaitu hambatan, L yaitu induktor, dan C yaitu kapasitor. Dan ada lambang alfa yaitu percepatan, ada lambang V yaitu kecepatan, dan T yaitu waktu. Nah, persamaan diferensial linear homogen orde kedua. Di sini persamaannya yaitu C dikali D kuadrat V per dt kuadrat ditambah 1 per R dikali dV per dt ditambah 1 per L dikali V sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu C lambda kuadrat ditambah 1 per R lambda ditambah 1 per L sama dengan 0. Yang mempunyai dua akar yaitu lambda 1 sama dengan min 1 per 2 kali RC ditambah akar dari 1 per 2 RC kuadrat dikurangi 1 per LC. Dan lambda 2 sama dengan min 1 per 2 kali RC dikurangi akar dari 1 per 2 kali RC kuadrat dikurangi 1 per LC. Atau lambda 1 sama dengan min A ditambah akar dari alfa kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Dan lambda 2 sama dengan min A dikurangi akar dari alfa kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Di mana alfa sama dengan 1 per 2 kali RC. Dan omega 0 sama dengan 1 per akar LC. Perkenalkan, nama saya Imam Bustomi. Selanjutnya, rangkaian RLC paralel kurang redam. Misalkan kita naikkan R pada peredam kritis, maka koefisien alfa kuadrat menjadi koefisien alfa berkurang sedangkan omega 0 tetap konstan. Alfa kuadrat menjadi lebih kecil dari omega 0 kuadrat dan akar alfa kuadrat min omega 0 kuadrat menjadi imajiner. Kita mulai dengan bentuk eksponensial. V buka kurung T tutup kurung sama dengan A1E pangkat lambda 1T plus A2E pangkat lambda 2T, di mana lambda 1,2 sama dengan minus alfa kurang lebih akar alfa kuadrat min omega 0 kuadrat dan alfa kuadrat min omega 0 kuadrat lebih kecil dari 0. Sekarang kita ambil akar A kuadrat min omega 0 kuadrat sama dengan akar min 1 akar omega 0 kuadrat min alfa kuadrat sama dengan C akar omega 0 kuadrat
min alfa kuadrat di mana J akar min 1. Misalkan omega D sama dengan akar omega 0 kuadrat min alfa kuadrat, maka V buka kurung T tutup kurung sama dengan akar min alfa T buka kurung A 1E J omega dt plus A2E min J omega dt tutup kurung. Dengan berdasarkan definisi bahwa fungsi eksponen kompleks IE akar IX pangkat IX, fungsi eksponen kompleks E pangkat IX didefinisikan sebagai E pangkat IX sama dengan cos X I sin X, maka persamaan V buka kurung T tutup kurung sama dengan pangkat alfa T buka kurung A1E J omega pangkat J omega dt plus A2E pangkat min J omega dt menjadi V buka kurung T sama dengan pangkat min alfa T buka kurung A1 cos omega dt plus I sin omega dt tutup kurung plus A2 buka kurung cos omega dt min I sin omega dt tutup kurung. V buka kurung T sama dengan min AT buka kurung B1 cos omega dt plus 2 B2 sin omega dt tutup kurung, di mana B1 sama dengan A1 plus A2 dan B2 sama dengan buka kurung A1 plus A2 tutup kurung I. Jadi penyelesaian persamaan diferensial C D kuadrat V per dt kuadrat plus 1 per R dV per dt plus 1 per L V sama dengan 0 adalah V buka kurung T tutup kurung sama dengan pangkat min alfa T buka kurung A1 cos omega dt plus A2 sin omega dt tutup kurung. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Rangkaian RLC dipasang dengan R sama dengan 21 per 2 ohm, L sama dengan 7H, C sama dengan 1 per 42 F titik. Energi yang disimpan semula buka kurung dinyatakan dengan tegangan awal melintasi rangkaian yaitu V0 sama dengan 0 dan arus indikator awal I0 sama dengan 10 ampere. Pertanyaan, kapan terjadi tegangan maksimum dan berapa tegangan maksimumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari soal persamaan diferensial untuk kasus arus listrik dengan paralel RLC. Di sini persamaan diferensial untuk penyelesaian dengan sistem yang di atas adalah dengan memasukkan angkanya ke dalam rumus D kuadrat V per dt kuadrat dengan ketentuan 1 per 42 D kuadrat V per dt dijumlahkan dengan 21 dV per dt. Nah, di sini untuk kuadratnya hanya pada 1 per 2 1 per 42. Nah, untuk 1 per 42 itu D kuadrat V dengan dt kuadrat itu dijumlahkannya atau dipangkatkannya dengan 2, sedangkan dijumlahkan dengan 21 dV per 2 dt, kemudian dijumlahkan dengan volt yang tadi pada listrik kasus yang tadi ya, dijumlahkan dengan 1 per 7 V sama dengan 0
atau dengan rumus d kuadrat V per dt kuadrat ditambah 4dV per dt dijumlahkan dengan 6V sama dengan 0. Sama saja ya dengan yang tadi. Kemudian sehingga persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah 4 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Dengan akar-akar persamaan karakteristiknya adalah lambda 1, lambda 2 sama dengan min 4 plus minus akar dari 16 min 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 6 dengan dibagi 2 itu A ya. Nah, sehingga didapat min 4 plus minus I akar dari 8 per 2 dengan pi 1 min 2 min I akar 2. Nah, dengan kebalikannya yaitu lambda 2 nya min 2 ditambah I akar dari 2. Dengan penyelesaian umum persamaan diferensial itu d kuadrat V per dt kuadrat dijumlahkan 4dV per dt ditambah 6V sama dengan 0 adalah Vt sama dengan E pangkat min 2T. Min 2T itu dari lambda 1 dan lambda 2 yang tadi dihitung. Nah, kemudian di dalam kurung B1 cos akar 2T. Nah, di sini 2T tadi dari akar ya dijumlahkan dengan B2 sin akar 2T. Nah, di sini untuk syarat awalnya V sama dengan 0 sama dengan 0 dan I 0 sama dengan 0, maka V 0 sama dengan 0, begitupun dengan B1 sama dengan 0, 2 dengan pi 1 min 2 min I akar 2. Nah, dengan kebalikannya yaitu lambda 2 nya min 2 ditambah I akar dari 2. Dengan penyelesaian umum persamaan diferensial itu d kuadrat V per dt kuadrat dijumlahkan 4dV per dt ditambah 6V sama dengan 0 adalah Vt sama dengan E pangkat min 2T. Min 2T itu dari lambda 1 dan lambda 2 yang tadi dihitung. Nah, kemudian di dalam kurung B1 cos akar 2T. Nah, di sini 2T tadi dari akar ya dijumlahkan dengan B2 sin akar 2T. Nah, di sini untuk syarat awalnya V sama dengan 0 sama dengan 0 dan I 0 sama dengan 0, maka V 0 sama dengan 0, begitupun dengan B1 sama dengan 0 ya. Dari pembahasan yang tadi, sehingga Vt sama dengan E pangkat min 2T B2 sin akar dari 2T. Nih, yang ini ya teman-teman. Lalu diferensialkan terhadap nilai T. Nah, lalu IT sama dengan dV per dt akar 2 B2E pangkat min 2T cos akar 2T min 2B2E pangkat min 2T sin 2R. Nah, pada saat T0 maka I0 dV per dt T0 nya juga menghasilkan akar 2 B2 karena IC nya dikeluarkan C nya ya dari ini ke sini, lalu C dV per dt, maka menghasilkan dV per dt 0 IC
0 karena T-nya 0, maka dimasukkan dengan 0 juga karena nilai X-nya ibaratnya per C. Nah, sama dengan dimasukkan 10 per 1 per 42 menghasilkan 420 karena 10 dikali 42 karena dari per berubah menjadi perkalian ya teman-teman, maka menghasilkan akar 2B2 atau B2 akar B2 ini ya teman-teman, akar 2B2 atau B2 sama dengan 210 akar dari 2. Nah lanjut, sehingga penyelesaian khusus persamaan diferensial D kuadrat V per dt kuadrat ditambah 4dV per dt ditambah 6V sama dengan 0 adalah Vt 210 akar dari 2e pangkat min 2t sin 2t. Nih hasilnya dari Vt tadi ya teman-teman. Lalu kemudian selanjutnya diferensialkan persamaan Vt tadi terhadap R. Nah, dari nilai ini diferensialkan terhadap nilai R. Nah, lalu kemudian menghasilkan selanjutnya setelah diferensialkan persamaan Vt itu terhadap nilai R, menghasilkan nilai dV per dt sama dengan 210 akar dari 2 dalam kurung min 2e pangkat min 2tm sin akar 2tm ditambah akar 2e dipangkatkan dengan min 2tm. Jadi t-nya mengikuti dengan pangkat yang tadi ya, sama cos akar 2tm. Nah, menghasilkan persamaan diferensial seperti yang ada pada hasil akhir seperti ini. Sekian. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk menentukan waktu Tm di mana terjadi tegangan maksimum. Kita hitung dF per dt sama dengan 0. 210 akar 2 dalam kurung min 2e pangkat min 2tm sin akar 2tm plus akar 2e min pangkat min 2tm cos akar 2tm sama dengan 0. Min 2e pangkat min 2tm sin akar 2tm plus akar 2e pangkat min 2tm cos akar 2tm sama dengan 0. Min 2 sin akar 2tm plus akar 2 cos akar 2tm sama dengan 0. Sin akar 2tm per cos akar 2tm sama dengan 1 per 2 akar 2. Tan akar 2tm sama dengan 1 per 2 akar 2. Akar 2tm sama dengan tan min 1 per 2 akar 2. Akar 2tm sama dengan 0,615. Tm sama dengan 0,435. Substitusi Tm sama dengan 0,435 S ke dalam persamaan Vt sama dengan 210 akar 2E pangkat min 2T sin akar 2T diperoleh Vtm sama dengan 71,8 volt. Kesimpulan, ini berarti bahwa tegangan maksimum pada rangkaian di atas terjadi pada saat Tm sama dengan 0,435 second dengan tegangan maksimum sebesar V sama dengan 71,8 volt. Dapat dilihat persamaan Vt sama dengan 210 akar 2E pangkat min 2T sin akar 2T untuk T sampai tak hingga, maka E pangkat min 2T sampai 0 sehingga Vt sampai 0. Jadi untuk T sampai tak hingga, maka Vt sama dengan 210 akar 2E min pangkat min 2T sin akar 2T akan terus naik sampai Vt maksimum pada Tm sama dengan 0,435 second. Dan selanjutnya Vt akan terus mendekati 0. Hal ini dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, terima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang telah memaparkan materi.
Kami mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.